Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperindah kehidupan kita dengan keimanan, memperindah kehidupan kita dengan ilmu, bahkan memperindah kehidupan kita dengan diberikan pasangan dan karunia. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran dan pujian ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan olehnya dan bahkan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain karena kesyukuran kita kepada Allah, sehingga kemudian Allah menambahkan karunia-Nya kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan setiap pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga ajal menjemputnya. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kajian yang kedua, kajian yang khusus untuk Ummahat Kutab Al-Fatih Jogja, dan semuanya sudah mengetahui judul kita pada pagi hari ini, yaitu mencari ridha suami ada batasnya. Saya ingin memulai dari firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 72. Surat At-Taubah ayat yang ke-72. Namun sebelum saya memulai ini, saya ingatkan pelajaran yang telah lalu yang sudah kita pelajari di pelajaran yang pertama, bahwasannya di antara tujuan utama seorang perempuan dalam kehidupannya, yaitu setelah menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, adalah mempelajari bagaimana menjadi sebab kecenderungan dan ketentraman bagi suami dan keluarganya. Kalimat ini sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Maka kalimat ini akan kita sambungkan dengan kajian di pagi hari ini, dan kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat yang ke-72. Bisa disimak kalau membawa Al-Quran atau apa yang ada di dalam HP-nya untuk membuka surat At-Taubah ayat yang ke-72, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan. Dan kita semua tahu kalau Allah berjanji pasti apa? Memenuhi janjinya. Enggak mungkin Allah ingkar janji. Tapi kalau kita yang berjanji gimana? Kalau suami yang berjanji gimana, Bu? Kalau istri yang berjanji kepada suami gimana? Tanya saya sendiri. Biasanya kita kadang-kadang tidak bisa selalunya ya memenuhi janji itu. Tapi kalau kita mendengarkan ayat ini, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Apa yang dijanjikan Allah untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga ya
yang di dalamnya mengalir, ya, di bawahnya sungai-sungai. Surga ini adalah sesuatu tempat yang mengumpulkan seluruh kenikmatan dan kebahagiaan. Surga merupakan tempat yang mengumpulkan seluruh kenikmatan dan kebahagiaan. Tidak ada kesedihan, terbebas dari seluruh gangguan. Di dalam surga ini ada istana-istananya, ada kebaikan-kebaikannya, yang kemudian Allah berfirman, surga yang seperti ini akan diberikan kepada orang mukmin laki-laki dan mukminah, ya, mukmin perempuan, dan kemudian apa? Khalidina fiha, yang mereka akan kekal di dalamnya, bahkan mereka tidak ingin keluar dan berpindah darinya. Kenapa? Karena di dalam surga ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Ternyata di dalam surga ini ada istana, ada rumah, ada tempat yang thayyib. Tidak hanya baik, tapi lebih dari itu. Ada istana, ada rumah, ada tempat-tempat yang sangat indah, yang ketika seseorang itu melihatnya, maka dia itu akan merasa nyaman untuk tinggal di dalamnya. Yang di dalamnya, kalau istana atau rumah atau tempat itu terdapat perabot-perabot yang sungguh sangat tidak terbayang, ya, oleh diri kita, yang sampai-sampai orang yang sudah masuk ke dalam tempat dan istana dan rumah ini tidak berharap untuk keluar, ya, karena ruangan-ruangan yang sangat indah, sangat bagus. Ini adalah suatu tempat yang membuat jiwa ini nyaman, membuat kerasan, betah untuk kemudian tinggal di dalamnya, dan dia tidak mau pergi dan berpindah darinya. Taib. Ini janji Allah kepada siapa? Mukmin yang laki dan mukmin yang perempuan. Biasanya kalau nyebut mukmin itu sudah masuk ke mukminah, tapi ini disebutkan mukminat juga untuk menunjukkan bahwa enggak cuma laki-laki yang dapat ini, tapi perempuan sama kesempatannya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti ini. Dan kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya, waridwanum minallahi akbar. Tapi kalau kemudian seluruh kenikmatan yang tadi kita bayangkan, dan kemudian seolah-olah kita merasa pengen terbang segera menuju kepada kenikmatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya dan keridhaan Allah itu lebih besar. Dan keridhaan Allah itu adalah lebih besar. Keridhaan Allah yang diberikan kepada penghuni surga itu adalah lebih besar daripada seluruh kenikmatan yang mereka rasakan. Jadi seluruh kenikmatan tadi yang tergambarkan, tak terkira kebahagiaannya, kesenangannya itu belum sempurna kalau mereka belum mendapatkan keridhaan Allah dan bisa melihat Allah Azza wa Jalla di surga. Berarti ini adalah target utama yang harus dicari seorang hamba. Apakah dia ini laki-laki yang mukmin atau perempuan yang mukminah? Targetnya apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada nikmat yang ada di surga. Jadi penduduk surga nanti akan ditanya, sudah mendapatkan kenikmatan? Iya. Ternyata Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih besar dari apa yang telah mereka ya, mereka rasakan. Dan ternyata kenikmatan itu adalah mendapatkan keridhaan Allah, ya, bisa melihat wajah Allah, dan Allah tidak murka kepada hamba tersebut. Maka ini adalah suatu yang sangat didambakan oleh setiap hamba, menjadi tujuan dalam kehidupannya. Itu apa? Mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Meskipun judulnya apa? Mencari ridha suami. Ya. Tapi yang saya awalkan di sini supaya kita ini mudah dalam perjalanan kehidupan bersama suami,
bagaimana kemudian kita ini bisa mencari ridho suami? Ternyata yang kita cari paling awal itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa kita capai, terkhususnya untuk mukminah, itu adalah dengan ketaatan kepada suami yang tadi sudah disampaikan hadisnya di awal. Namun bahkan hadis itu mungkin tidak tersebutkan dalam apa yang saya rangkum dan saya tuliskan, karena itu sudah sesuatu yang sangat masyhur, ya kan Bu. Bagaimana seorang istri itu bisa masuk dengan mudahnya ke dalam surga dari pintu manapun yang dia sukai. Maka di sini akan saya sampaikan hadis yang lain. Kalau pada pertemuan yang pertama kita mendapatkan kisah siapa? Ummu Sulaim, ya kan? Yang disebutkan bahwasanya Rasul sudah mendapati di surga gitu ya. Itu istananya siapa? Ya, istananya Humaisa, yaitu Ummu Sulaim, wanita ahlul jannah, penduduk surga. Ya, maka di sini juga disebutkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan ini putranya Ummu Sulaim kan ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini ketika bersama Rasul mendapatkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, maukah kalian aku beritahukan wanita-wanita kalian yang merupakan penduduk jannah? Mau tidak? Maka kemudian para sahabat, kunna bala ya Rasulullah, tentu kami ingin wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu wadudin waludin. Ini ada dua. Dalam riwayat yang lain nanti disebutkan, wanisaukum min ahlil jannah, wanita-wanita kalian yang dia ini termasuk penduduk surga, itu siapa? Al-wadudul waludu al-a'udu ala zaujiha. Jadi ada riwayat yang lain ya. Kalau yang pertama tadi menyebutkan al-wadud, ini sama juga di riwayat yang kedua disebutkan al-wadud. Apa itu al-wadud? Al-wadud itu adalah wanita yang sangat penyayang. Wanita yang sangat penyayang. Kemudian yang kedua sama al-walud. Al-walud itu adalah wanita yang subur, yang banyak keturunannya, ya. Al-walud, ya. Dan kemudian dalam riwayat pertama, idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zaujuha, ketika suaminya marah atau ia diperlakukan buruk, ya, atau suaminya marah kepadanya, dan itu adalah perlakuan yang buruk ya, dari suami kepada istrinya, maka kemudian ia berkata, hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku di atas tanganmu, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda, aku tidak akan bisa tenang tidur malam ini sebelum engkau wahai suamiku ridho terhadap diriku. Jadi ini sifat yang dimiliki oleh wanita penduduk surga, disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita ini adalah wanita yang memiliki rasa sayang ya, kepada suaminya, sayang kepada keluarganya, al-wadud, al-walud. Dan kemudian di riwayat yang lain disebutkan al-a'udu ala zaujiha, dia ini cepat kembali kepada suaminya, dia ini sangat setia kepada suaminya. Apa gambaran setia kepada suami disebutkan oleh Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha. Sama dengan riwayat yang pertama, dia sangat cepat kembali kepada suaminya, sangat setia kepada suaminya, dengan bukti kalau suaminya itu marah kepadanya, maka dia ini kembali kepada suaminya dan kemudian meminta maaf dan mengatakan, ini tanganku, aku letakkan di atas tanganmu, maka kemudian aku tidak bisa tidur nyenyak hingga engkau meridhoiku. Jadi ini suatu gambaran, bukan hanya wawasan,
Ini suatu gambaran yang nyata, realita terjadi di keluarga-keluarga muslimah. Ya. Bila mereka kemudian ingin mendapatkan kenikmatan di surga, yang nanti akan terus ketika orang di surga itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih nikmat lagi, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka caranya adalah dengan memenuhi sifat-sifat ini kepada dirinya. Jadi hari ini fokus kita yang pertama cari ridha Allah, itu fokus kita. Fokus yang ini dipraktekkan pada diri, yaitu fokus untuk memperbaiki diri. Jangan kita lihat orang lain, dia aja begitu, kenapa saya harus begini? Enggak begitu. Saya begini karena apa? Pengen cari ridha Allah. Orang lain tidak begitu dengan saya, silahkan, siapa yang dia cari ridhonya. Jadi fokus yang paling utama sebagai muslimah dalam kehidupannya itu adalah mencari ridha Allah. Kemudian fokus terhadap dirinya untuk melengkapi dengan sifat-sifat ini, yang sangat penyayang kepada suaminya, sangat sayang dan perhatian kepada keturunannya, anak-anaknya, ya. Bahkan cepat sekali kembali bila kemudian suaminya marah, bahkan suaminya melakukan keburukan, ya, itu dia yang minta marah. Kira-kira apa yang hari ini terjadi di media sosial? Yang digambarkan apa? Istri itu pokoknya nggak mau minta maaf kan ya? Pokoknya kalau istri salah yang minta maaf siapa? Suami. Nah, ini tidak demikian. Ini justru menunjukkan bahwasanya mari kita rubah mindset orang-orang di luar sana yang seolah-olah itu membenarkan perbuatan kita. Tapi ternyata kalau mau jadi penduduk surga, maka milikilah sifat ini, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Kalau kemudian dimarahi, malah justru ia yang cepat kembali kepada suaminya, meletakkan tangannya. Dan ini perlu dipraktekkan, Bu. Meletakkan tangan di atas tangan suami ini nggak mudah. Kalau ilmunya mudah dengerin, mudah sekali. Tapi saya yakin ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah ini, karena memang tidak mudah kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka meletakkan tangan di atas tangan suaminya ini akan mudah ibu lakukan kalau ibu hanya mengharap ridha Allah. Tapi kalau ibu mengharap ridha suami, artinya nanti apapun yang suami inginkan itu kemudian ibu lakukan, jangan-jangan ibu tidak mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Jadi fokus dulu untuk memudahkan kita. Kalau ternyata aku ini nggak salah, yang salah suamiku, ya, aku ini udah bener, dia yang melakukan keburukan, kok saya yang minta maaf? Mau cari ridho siapa kira-kira? Ya, wanita yang seperti ini, dia mau cari ridho Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita-wanita yang penyayang, wanita-wanita yang cepat kembali, ya, kepada Allah Azza wa Jalla dan kemudian melakukan kebaikan, ya, kepada suaminya, ini adalah wanita penduduk surga. Baik. Di zaman Rasul, nih sama nih. Jadi gambarannya itu tidak seperti apa yang ada di media sosial. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya 1-2 wanita mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan suaminya. Bahkan wanita yang mau menikah pun tanya kepada Rasul kan, ya Rasul, saya mau dinikahi, ya, fulan gitu. Gimana ya Rasul? Oh, jangan fulan. Lah kalau fulan jangan juga gitu. Kamu nikah sama fulan. Sampai sebegitunya. Dan ketika sudah menikah ternyata apa? Ada permasalahan. Maka mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya 1 dan 2. Nah, suatu ketika dikisahkan dari Husain bin Mihsan, ada seorang perempuan, ini adalah bibi beliau. Jadi dia punya bapak, ya, dan ini adalah adik dari bapaknya, berarti bibinya kan, ya, bibi dari sahabat mulia Husain bin Mihsan. Pernah mendatangi Rasul dengan suatu keperluan. Apakah keperluannya ini keluarga dan lain sebagainya tidak disebutkan. Setelah selesai menyampaikan keperluan-keperluannya, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada
perempuan ini, ya. Dan pertanyaannya sesuatu yang nggak biasa kan ya. Pertanyaannya, kamu sudah nikah? Gitu. Jadi wanita datang terus kemudian menceritakan segala sesuatunya, terus kemudian ditanya Rasul, kamu sudah menikah? Maka kemudian wanita ini menjawab, sudah ya Rasulullah, aku sudah menikah. Terus kemudian ditanya Rasul, lalu bagaimana sikapmu kepada suamimu? Nah ini, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Ini sikap Bu ya, sikap ya. Kemudian dijawab oleh beliau, aku tidak pernah mengurangi haknya. Berarti senantiasa berusaha apa? Memenuhi hak suami. Berarti melakukan kewajiban-kewajiban. Apa kewajiban saya, maka saya berikan. Apa hak dia, maka aku berikan. Jadi beliau menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali. Nah, ternyata ada kecualinya. Kecuali sesuatu yang aku tidak mampu mengerjakannya. Jadi ketaatan kepada suami, melayani suami itu kewajiban seorang istri dan itu harus dilakukan, tapi apa? Ada ikatannya. Kalau kita bertakwa kepada Allah itu fattaqullaha mastata'tum, sekemampu kita, artinya sudah kita upayakan, sudah kita maksimalkan. Tapi kalau tidak mampu, bagaimana lagi, begitu ya. Tapi itu sudah berusaha untuk kemudian diberikan, melakukan kewajibannya, menunaikan hak suami. Maka kemudian Rasul SAW setelah mendengar jawaban dari wanita ini bahwa wanita ini benar-benar berusaha untuk melakukan kewajibannya, menunaikan hak suaminya, maka kemudian Rasul bersabda, "Fangduri aina anti minhu." Lihatlah posisi, sikap, hubunganmu terhadap suamimu, ya. Fangduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena sungguh suamimu itu bisa jadi dia itu surgamu atau dia itu nerakamu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hak suami itu sangat agung ya, yang harus ditunaikan. Karena ternyata dengan penunaian hak suami ini bisa jadi istri ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian istri ini durhaka kepada suaminya, tidak memenuhi kewajibannya, tidak memberikan hak suami, maka bisa jadi wanita ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Baik. Jadi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang di hadapan saya semuanya atau bahkan diri saya, supaya kemudian kita mudah dalam menunaikan kewajiban dan memberikan hak kepada setiap orang yang orang yang berhak untuk menerima haknya. Baik. Ada sebuah dialog ini ya antara sahabiah ini, sahabiah tidak hanya satu, beberapa sahabiah. Ternyata ada majelis bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kita ini memperbaiki sikap, menghiasi dengan sifat-sifat yang baik. Ya. Karena bisa jadi dengan ini kita mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya di surga. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, "Ya Rasulullah," atau dikhabarkan tentang keadaan seorang wanita. "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar." Ya Rasul, ada seorang wanita, dia itu luar biasa, kalau malam dia sholat malam, kalau siangnya wa tasumun nahar, dia berpuasa sunnah. Ya, malamnya qiyamul lail, siangnya puasa sunnah. Wa taf'alu wa tasaddaqu, ya. Dan kemudian dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dan bahkan bersedekah, tapi wa tu'dzi jiranaha bilisaniha. Tapi kemudian dia ini, wahai Rasul, melukai tetangganya dengan lisannya. Maka ketika Rasul mendengarkan itu, komentarnya enggak banyak. Rasul mengucapkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi perempuan yang seperti ini, dia ini termasuk penduduk neraka. Bayangkan Bu ya. Lah, maksudnya kalau koreksi kepada diri kita sendiri, sholat malam itu kapan terakhir ya? Puasa setelah Ramadan itu kapan ya kita ini sunnah ini? Ini dijelaskan rutin, sholat malamnya di setiap malam, puasa siang harinya gitu ya, rutin dia mengerjakan. Tapi kemudian dia ini lisannya melukai tetangganya, maka kemudian Rasul menyampaikan nggak ada kebaikan bagi dia dan dia ini termasuk penduduk ahli neraka. Maka yang lain menyampaikan, mengkabarkan juga, ya Rasulullah, fulanah tusallil maktubah. Ada seorang wanita ya Rasul, dia cuman mengerjakan sholat yang wajib saja, 5 waktu yang wajib saja. Wa tasaddaq bi athwar, dan kemudian dia bersedekah dengan sepotong keju. Jadi mungkin biasanya makanan roti itu sandingannya kalau enggak zaitun, keju atau kacang dan lain sebagainya semisalnya. Artinya yang disedekahkan bukan sesuatu yang nilainya besar ya, sepotong keju gitu ya. Wala tu'dzi ahad, dan dia tidak melukai siapapun ya Rasul, tidak melukai siapapun dengan lisannya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Komentarnya juga enggak panjang. Komentarnya cuman dia ini termasuk penduduk surga. Bayangkan, hanya mengerjakan sholat yang wajib ya, dan kemudian bersedekah, sedekahnya pun apa yang dia miliki dari misalnya sudah diamanahi suaminya untuk belanja, kemudian suami sudah makan, dia sudah makan, anak-anak sudah makan, masih ada sisa nih sepotong keju gitu ya, dan itu disedekahkan, dan dia menjaga lisannya tidak melukai siapapun, maka kemudian Rasul bersabda, hiya min ahlil jannah, dia ini penduduk surga. Jadi ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya bisa jadi kita ini masuk surga itu karena sikap kita ya. Kalau masalah ibadah mungkin kita nggak bisa tuh seperti sahabiah yang sampai sholat malam ngantuk pun bikin apa? Tali Bu, tali kalau ngantuk supaya nggak jatuh. Pernah ibu-ibu gitu? Masya Allah luar biasa. Sampai kemudian itu pun dilarang, maksudnya nggak boleh ya, kalau ngantuk apa? Tidur ya, kalau ngantuk tidur ya. Kalau saya pernah bercerita ke bapak-bapak itu, ada seorang sahabat yang sudah dipersaudarakan ya dengan saudaranya yang lain ya, dan kemudian saudaranya yang lain ini datang ke rumahnya, tapi saudara laki-lakinya nggak ada ya, yang sudah dipersaudarakan Rasul, ketemu istrinya. Terus kemudian didapati istrinya ini kayak, loh ini kok kayak gombal, maksudnya loh ini kok bukan seorang wanita ini, sepertinya pakaiannya lusuh, nggak terawat, artinya dalam keadaan yang nggak baik nih mesti. Kemudian ditanyanya kenapa yang seperti ini? Dijawab, saudaramu itu sudah nggak butuh dunia. Termasuk di antara dunia itu apa Bu? Wanita kan ya. Bahkan dunia terbaik itu untuk laki-laki adalah wanita solehah itu kan ya. Saudaramu itu sudah nggak butuh dunia. Jadi gambarannya laki-laki ini sholat malam terus, kalau siang puasa gitu ya, dan istrinya ditinggalkan seperti baju yang dicantel kayak di capstock. Terus itu dibiarin sampai lusuh, nggak disentuh, nggak dipakai dan lain sebagainya. Maka terus kemudian saudaranya ini nunggu saudaranya pulang gitu ya. Terus kemudian alhamdulillah pulang dan dihidangkan makanan, ternyata disuruh makan, tidak mau makan. Ayo makan bersama. Enggak, aku puasa. Udah, batalin puasa, makan sama aku. Terus kemudian dia menginap gitu. Bayangannya sama Bu, ketika saya sampaikan hal ini, kita ini para lelaki tidak seperti sahabat ini nih. Ibadahnya Masya Allah luar biasa. Itu pun nanti dikoreksi. Ya, enggak begitulah. Rasul itu nanti menyampaikan, aku ini ya puasa, aku ini ya makan, aku ini ya sholat malam, aku ini ya tidur, maksudnya begitu. Setiap kita itu memiliki hak ya, istri kita juga memiliki hak, suami kita juga memiliki hak, maka berikan hak itu kepada siapa yang menerima haknya. Jadi gambaran tadi, kalau laki-laki ada yang seperti itu kemudian dikoreksi, ada pula
perempuan yang luar biasa ibadahnya, tapi ternyata apa? Lisannya mengerikan. Ya. Kalau tadi laki-laki ini tidak kemudian disebut sebagai penduduk neraka, gitu ya. Padahal dia sudah berlaku buruk terhadap istrinya. Ya, tapi kemudian dia dinasehati oleh saudaranya dan kemudian ngadu kepada Rasul. Ya Rasul, aku kemarin begini dan begitu. Kemudian dinasehati saudaraku untuk begini dan begitu. Maka kemudian Rasul menyampaikan saudaramu benar, gitu. Jadi dia cuma disalahin dengan kalimat yang bagus kan, saudaramu yang benar, gitu. Maka jangan melakukan yang seperti itu lagi, ya. Istrinya harus dimuamalahi dengan cara yang baik. Begitu pula kalau tadi ini babnya, hadis yang sebelumnya itu adalah wanita itu disebut oleh Rasul sebagai penduduk neraka gara-gara apa? Lisannya kepada siapa? Tetangganya. Lah apalagi ini orang yang ada di rumahnya. Satu rumah, bukan dihalangi tembok dengan tembok yang lain, tidak. Ini satu rumahnya. Maka kalau sampai lisan ini buruk kepada tetangga itu, lalu bagaimana kalau lisan ini buruk kepada suaminya? Ini mengerikan. Kalau dengan tetangga saja sudah dicap penduduk neraka, lalu bagaimana kalau kemudian seorang muslimah ini, Masya Allah luar biasa ibadahnya, tapi kalau dengan suaminya mengherankan. Makanya Ibnu Qayyim sampai juga heran ya, bagaimana manusia ini dia bisa tidak makan yang haram, dia bisa kemudian melakukan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa, tapi kenapa dia tidak bisa menahan lisannya, gitu. Terlebih kepada orang yang sangat dekat kepadanya. Kalau suami istri berarti kalau suami yang paling dekat adalah suaminya seharusnya, bukan suami tetangganya atau orang lain, ya. Makanya ini menjadi koreksi bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk tujuan apa-apa selain apa? Tujuan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu. Kalau kemudian Allah sudah meridhoi kita, pasti kita ini akan berusaha di dunia ini mencari ridha Allah dengan gimana caranya? Ternyata ridha Allah itu bisa kita dapatkan dari ridha suami ibu-ibu sekalian. Ya. Contoh nih, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan betapa pentingnya hak suami, betapa pentingnya istri itu menunaikan kewajibannya, memenuhi hak suami, dan kemudian jangan dilihat apakah sebaliknya hakku dipenuhi, ya, apakah dia melakukan kewajibannya, itu di nomor sekian kan, ya. Karena Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sampai bersabda, "Lau kuntu amiron." Kalaulah aku ini boleh, ya, seandainya boleh ini ya, boleh menyuruh ya, ahadan ayasjuda li ahadin, untuk seseorang itu sujud kepada orang lain, la amartul mar'ah antas juda li zaujiha, maka akan aku perintahkan wanita, istri-istri itu untuk sujud kepada suaminya. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sujud itu kan bentuk ketundukan, Bu ya. Istilahnya kalau hari ini nggak boleh kita sujud kepada selain Allah SWT, karena sujud itu bentuk tauhid, bentuk keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menghamba. Sampai-sampai Rasul kalau boleh ada sujud yang selain kepada Allah itu, sujud manusia kepada manusia, maka beliau pengen menyuruh para istri untuk sujud kepada suami. Ya. Berarti ini adalah mengandung makna bahwa suami ini mendapatkan hak terbesar, ketaatan istri kepadanya. Hak terbesar bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya. Tapi hadis tadi apa? Seandainya boleh. Dan ini berarti menunjukkan bahwasanya sujud kepada manusia dilarang, haram. Sujud kepada suami tidak diperbolehkan. Tapi ini menunjukkan bahwasanya hak suami itu berada di atas hak orang lain. Bahkan kalau ibu sebagai seorang istri yang mempunyai suami, maka hak yang paling utama untuk dipenuhi, untuk ditaati itu adalah suami. Bahkan termasuk orang tua itu tidak didahulukan. Kalau ibu sudah kemudian diserahkan dulu, ya kan,
bapak atau walinya menyerahkan kepada calon yang ibu sendiri sudah mengiyakan, ya kan? Kan ditanya kan ya, mau apa tidak gitu. Ya, sangat mau begitu kan ya. Akhirnya kemudian menikahlah setelah diserahkan, dan kemudian ternyata ketaatan itu berpindah, ya, yang tadinya belum bersuami maka ketaatan itu ada pada orang tua, namun ketika sudah memiliki suami maka dia ini berpindah ketaatannya, dan hak terbesar yang harus dia penuhi itu adalah suaminya daripada orang tuanya, apalagi orang lain gitu ya. Makanya ini menjadi perhatian bagi para muslimah, istri-istri yang salehah, untuk tunduk dan patuh terhadap aturan Allah Azza wa Jalla, untuk tunduk dan patuh kepada Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang tadi disampaikan, saya takut ada satu hal yang salah dipahami oleh ibu-ibu sekalian, bahwa tadi ketaatan kepada suami itu ketaatannya gimana, Bu? Ketaatannya mutlak itu kalau ada kalaunya, tidak langsung titik sempurna begitu, tidak. Karena kalau di dalam Al-Qur'an kita tidak akan menjumpai kalimat taat ini digandengkan dengan manusia kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atiullah wa atiur rasul. Jadi enggak ada tuh kalimat yang digandengkan dengan ketaatan kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk manapun, bahkan kita mentaati pemimpin yang ada hari ini, itu kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalimat tadi bahwa ketaatan kepada suami itu mutlak kalau ada kalaunya. Kalau suami itu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kalau suami itu kemudian melakukan perintah-perintah yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan hadis-hadis yang sudah kita dengarkan tadi menunjukkan bahwasanya ikatan itu belum ada, ya, ikatan itu belum ada. Tapi akan ada hadis yang insya Allah kita sampaikan di akhir pertemuan ini untuk menunjukkan bahwasanya mencari ridho suami itu ada batasnya. Kemutlakannya adalah apabila dia ini mencontoh Rasulnya yang mulia, mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini bagian suami, Bu, ya, nggak perlu kita fokusi, artinya ini biar suami mengerjakannya. Adapun bagian istri, kalau tadi sampai ada hadis boleh sujud gitu ya, maka istri diperintah untuk sujud kepada suaminya, bahkan termasuk di antara ibadah-ibadah yang sunnah. Berarti kan ini suatu tambahan, ya, tambahan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan terhadap yang sunnah-sunnah itu tidak lebih diutamakan daripada memenuhi kewajiban kepada suami, ya. Contoh misalnya banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya hak suami itu wajib untuk ditunaikan, dan ini sangat penting untuk didahulukan daripada bahkan ibadah sunnah. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidni. Enggak halal, berarti haram, Bu, ya. Enggak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah. Bayangkan, Bu, puasa sunnah bisa jadi haram hukumnya gara-gara apa? Gara-gara suami enggak memberikan izin. Jadi haram. Padahal itu pengennya kita dapat pahala, tapi malah justru mendapatkan dosa karena kita melakukan keharaman, ya. Karena apa? Suami enggak mengizinkan. La yahillu lil mar'ah, enggak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sedangkan suaminya berada di rumah, ya. Kecuali dengan apa? Dengan izinnya. Bahkan termasuk di antara ini kalau ibadah puasa, ya, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah pernah mendengar kan kapan Bunda Aisyah itu bisa mengqadha puasanya? Di bulan apa? Sya'ban kan, ya. Karena Rasul Sya'ban puasa terus. Bahkan sampai Bunda Aisyah mengatakan kayaknya Rasul puasa seluruhnya deh. Tapi enggak, Rasul itu enggak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Tapi Sya'ban ini Rasul enggak biasa
Nggak seperti bulan-bulan yang lain. Beliau banyak puasanya. Sehingga apa? Bunda Aisyah baru bisa mengqadha puasa Ramadannya. Karena apa? Selain bulan itu selalu siap siaga. Kalau Rasul minta, ya udah berikan. Ya, sehingga kemudian harus apa? Membatalkan puasanya kalau ternyata nggak diizinkan, apalagi nggak berpuasa. Ya. Jadi, masya Allah, bahkan kewajiban yang muasa, ini luar biasa, memenuhi hak suami itu bisa didahulukan daripada melakukan kewajiban yang temponya bisa ditunda. Mengqadha puasa wajib itu bisa ditunda setelah Syawal. Syawal alhamdulillah kalau bisa qadha puasa wajib dan kemudian puasa sunnah, masya Allah luar biasa. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Ada suatu hal yang ketika kita menunaikan hak suami, ketika kita melayani suami, ketika suami ridho, sudah dapat jannah. Loh, enak banget gitu ya. Bersenang-senang dengan suami gitu ya. Orang repot poso, orang repot qiyamul lail gitu ya. Tapi ternyata balasannya apa? Ridho Allah Azza wa Jalla. Karena ternyata surga dan neraka istri itu ada pada suami. Kalau ternyata dia minta dan kemudian ibu memberikan, maka suami ridho. Coba kalau kemudian suami minta, ibu nolak, apa yang terjadi? Suami nggak bisa tidur semalam suntuk, bingung, gundah gulana, ya, hasratnya tidak terpenuhi, itu bingung bu. Oh, itu bisa karena salurannya tidak lancar, akhirnya bumpet, terjadi sumbatan, energinya terbalik, marah, wah, jadi orang aneh sedunia. Ibu tahu kan suaminya begitu. Maka sampai puasa itu diharamkan, supaya kemudian kalau laki-laki ini menginginkan istrinya untuk bersenang-senang dengannya, dan ini termasuk hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya setiap hari. Setiap hari, nggak halal puasa sunnah ini. Ya, hadis yang biasa laki-laki bukannya. Ya, dan ini semua ibu tentu juga sudah mengetahuinya, tapi nggak hafal kan ya. Idza da'ar rajul, kalau laki-laki itu mengajak istrinya, imra'atahu ila firashihi, untuk kemudian menuju kepada kamarnya, fa'abat, tapi kemudian istrinya menolak, antaji'a, untuk kemudian bersama suaminya ke kamar, nggak mau, fabata ghadban, maka kemudian suaminya ini tidur bermalam dengan keadaan dia ini marah kepada istrinya. Apa yang terjadi? La'anat hal malaikah hatta tusbih. Maka malaikat itu melaknat wanita ini, berarti mendoakan dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dijauhkan dari rahmatnya, berarti dekat dengan neraka hingga dia kembali. Jadi ada dalam riwayat yang lain itu hingga dia kembali, hingga dia taubat. Atau dalam riwayat yang lain, hingga dia kembali dan membuat suaminya ridho. Ya, hingga dia kembali dan membuat suaminya ridho. Maka kemudian nggak jadi itu, doa malaikat itu nggak jadi. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu, dan ini gambaran yang rumit bu, yang rumit bagi ibu-ibu mestinya, ini angel banget ini. Tapi kok suami begitu ya? Nggak kebayang bu, nggak kebayang. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, sampai Rasul bersumpah, demi Allah, demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, la tu'dil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'di haqqa zaujiha. Wanita itu tidak akan bisa menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Ini diawali dengan sumpah. Yang disumpahi apa? Wanita, kalian semua tidak bisa memenuhi hak Allah sampai kalian semua itu menunaikan hak suami kalian. Gambaran menunaikan hak suami itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau sa'alaha. Ini gambarannya rumit tadi. Andai suami itu meminta kepada istrinya, ya, untuk bersenang-senang dengannya itu, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin, padahal dia sedang berada di qatab, itu suatu rumah yang ada di Pulau Onta. Berarti kalau hari ini
Gambarannya, meskipun ibu sedang berada di mobil, nggak tahu sedang ngapain, apakah sedang nyetir, nganter suaminya gitu ya, atau sedang bersihin mobil gitu ya, atau apa. Ini suami datang, kemudian mendapati ibu berada di mobil, dan suami meminta, ya, lam tamna'hu, maka ia istri ini tetap tidak boleh menolaknya. Ini kan, ini bukan kalimat saya, bukan kalimat untuk membela suami. Ini kalimat nabimu. Ini kalimat Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kita semua mengaku menjadi umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, fokusnya apa, Bu? Fokusnya ridha Allah. Fokusnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Sifat-sifat yang baik penuhi pada diri kita. Dan kalau sudah demikian, maka kita berharap ridha Allah azza wa jalla. Ya, istri yang sangat penyayang kepada suaminya, gimana sih suami gak ridha kepadanya? Suami yang punya salah dan kemudian istri yang minta maaf, siapa sih yang suami tidak ridha kepada istri yang seperti ini? Ya kan? Tapi ya surga itu kan mahal. Makanya perbuatan untuk mendapatkan surga juga tidak murah, tidak gampang. Bahkan harus menguras seluruh hati kan, Bu ya, untuk meletakkan tangan kita di atas tangan suami. Wahai suamiku, ini tanganku. Kayak malah di. Bayangannya jangan gitu, Bu, jangan gitu. Aku yang salah, wahai suamiku. Aku tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini kecuali kalau engkau meridhoiku. Itu bukan wawasan, Bu ya. Ilmu ini bukan wawasan. Ilmu dipelajari untuk dipraktekkan. Dan saya sangat optimis. Kalau ternyata keluarga-keluarga kita ini semuanya punya masalah, dan kemudian wanita-wanita muslimahnya, istri-istri solehahnya itu mencontoh petunjuk nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pesan suami kepada istri. Pesan suami kepada istri, dan ini adalah orang-orang mulia, sahabat dan sahabiah yang menjadi suami istri, Abu Darda dan Ummu Darda. Ini kan contoh yang sangat luar biasa ini. Nanti perlu ada satu sesi khusus berkisah tentang bagaimana keluarga ini, Abu Darda dan Ummu Darda, ya. Jadi Abu Darda ini berkata kepada istrinya, ya, ida ghadibti, ya, ardaituk, ya. Jadi suaminya ini bilang, wahai istriku, kalau engkau marah, maka aku akan berusaha membuatmu ridho. Wahai istriku, kalau engkau marah, sikapku itu akan berusaha membuatmu ridho. Wa idza ghadibtu, tapi wahai istriku, kalau ternyata aku yang sering marah, wahai istriku, ternyata kalau aku yang ternyata marah, fa'ardini, maka tolong buatlah diriku ini bisa ridho kepadamu. Kalau aku marah, tolong kamu melakukan sesuatu yang aku ini bisa kemudian ridho kepadamu. Fa innaki illam taf'ali dzalik fama asra'a ma naftarik. Wahai istriku, kalau engkau tidak melakukan yang demikian, maka betapa cepatnya rumah tangga kita ini akan hancur. Betapa cepatnya kita ini akan berpisah. Jadi ini suami yang mengkomunikasikan dirinya terhadap istrinya, kalau engkau marah, insya Allah aku akan berupaya bagaimana caranya, tentunya tidak menyelisih syariat Allah SWT, untuk kemudian engkau bisa ridho terhadap diriku. Tapi kalau aku marah, tolong ya, kalau aku sering marah, tolong ya, buat aku ridho. Lakukanlah sesuatu perbuatan yang membuat aku ini bisa ridho. Dan sebenarnya gampang, ridho laki-laki itu sebenarnya gampang, Bu. Diajak ke kamar, selesai masalah. Seperti kemarin kan, kisahnya Ummu Sulaim kan ya. Wah, itu kalau disampaikan, nah suaminya marah, Bu. Tapi ternyata enggak begitulah. Aku tak mempercantik diri,
aku tak ajak dia gitu. Bukan dia yang mengajak saya. Dan nggak tahu ibu-ibu ini sering ngajak apa yang sering diajak, nggak ngerti, ya kan? Contoh sahabiah yang mulia kemudian mempercantik dirinya, mengajak suaminya, bahkan bisa menahan kesedihan hatinya. Ya, anaknya meninggal itu bisa dipendam rasa sedihnya, dan kemudian bagaimana dia mendapatkan suami ridhonya dulu, karena mengkabarkan ini nggak mudah kepada suami. Mengkabarkan berita ini nggak mudah kepada suami. Jangan-jangan malah kena marah. Wes ngerti loro dijarke. Ini harus ada mukadimahnya sampai kemudian suaminya pun, ternyata engkau lebih bisa sabar daripada aku begitu. Ternyata engkau sangat luar biasa. Aku harus belajar kepada kesabaranmu begitu. Karena biasa marah gitu kan ya. Sampai datang ke Rasul mengkisahkan itu kan, dan kemudian mendapatkan berita gembira kalau engkau tadi malam itu diberkahi oleh Allah itu ya, maka engkau akan mendapatkan keturunan yang soleh. Dan masya Allah luar biasa hal itu terjadi. Maka ibu rahimani wa rahimakumullah, kisah-kisah ini perlu kita teladani, kita contoh dalam keluarga kita, dan mencari ridho suami itu ada batasnya, itu judulnya ya. Makanya Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya yang sudah kita bacakan kepada para suami ya, ini bagian istri yang perlu kita bacakan supaya menjadi bekal dalam menghadapi suami ya. Wala taf'al al-mar'atul haram irda'an li zawjiha tamallukan lahu. Wahai para istri, kata beliau Syekh Mustafa Al-Adawi, janganlah seorang istri itu melakukan perkara-perkara yang haram. Karena apa? Untuk mencari ridho suaminya, atau untuk supaya hanya memiliki suaminya. Tamallukan lahu. Ya, di sini tidak diterjemahkan karena saking cintanya istri itu kadang ya pokoknya suami adalah milikku saja, nggak boleh dimiliki oleh orang lain. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Maka dia melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang haram, dan ini tidak diperbolehkan. Wahai para istri, janganlah engkau mencari ridho suamimu dengan cara-cara yang haram. Faman ardon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi. Siapa yang kemudian dia ini mencari ridho manusia dengan cara Allah murka kepadanya, maka wa askhata alaihin nas. Allah akan murka kepadanya dan manusia juga akan murka kepadanya. Jadi kalau kita ini cari ridho manusia tapi dengan cara yang tidak baik, maka Allah murka kepada kita dan manusia semua juga akan murka kepada kita. Waman ardallah bisakhatin nas. Kalau dia ini tujuan dalam kehidupannya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli manusia itu benci, marah kepadanya, yang penting Allah ridho kepada saya, maka apa yang terjadi? Radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Maka Allah akan ridho kepada dirinya dan manusia juga akan ridho kepada dirinya. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba ya, maka akan dijatuhkan ya rasa kasih sayang Allah ini kepada makhluknya ya, untuk kemudian mencintai hamba ini. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Mari kita cari ridho Allah. Makanya tadi di awal saya sampaikan untuk menjadi alas, dan ketika kita membahas bahwa ridho suami itu ada batasnya, maka wahai para istri, janganlah mencari ridho manusia ya. Meskipun ridho suami itu adalah berita gembira bagi seorang istri bahwa dia adalah berarti penduduk surga, karena berarti Allah meridhoinya ya. Tapi sekali lagi yang menjadi fokus kita bagi para istri itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuat Allah murka. Maka tidak boleh fatazayyan al-mar'ah li zawjiha bil mubah kama aslafna, maka tidak boleh ya. Kalau yang dengan mubah maka boleh. Allah itu adalah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah ya, maha indah dan menyukai keindahan. Maka keindahan yang ada pada para istri itu harus dari sesuatu yang mubah, yang halal, tidak boleh dari sesuatu yang haram
maka kalau ada sesuatu yang mubah boleh dipakai untuk memberikan zina, menghiasi diri dan untuk kemudian itu ditampakkan kepada suaminya. Tapi kemudian kalau sesuatu hal itu haram, maka jangan lakukan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, beberapa contoh di dalam hadis-hadis yang menunjukkan bahwa istri ini tidak boleh berhias dengan sesuatu yang haram. Contohnya adalah la'ana Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu melaknat siapa? Al-washimat, al-mutanamisat, wal mutafallijat. Ya. Ternyata Abdullah bin Mas'ud ini melaknat wanita yang yang diketahui memiliki tato, ya, al-washimat, mengukir alis. Nah, ini juga dilaknat oleh sahabat nih. Kemudian wanita yang mengikir gigi untuk kemudian mempercantik diri. Ya. Maka kemudian Ummu Ya'qub ketika mendapati Abdullah bin Mas'ud ini melaknat wanita yang seperti ini, maka, loh, apa ini? Kamu mengatakan apa ini? Mengapa engkau melaknat orang-orang yang seperti ini? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa mali, kenapa aku tidak melaknat orang yang seperti itu? Ya, wa mali la al'an man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabillah. Yang Rasul saja sallallahu alaihi wasallam itu melaknat mereka, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya, qalat wallahi laqad qara'tu. Jadi ini Ummu Ya'qub ini ketika mendengarkan Abdullah bin Mas'ud ada dalam Al-Qur'an wanita gitu itu dilaknat gitu. Aku sudah baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Aku enggak ketemu yang seperti itu. Jadi ini masalah wanita ini luar biasa ilmunya, sampai kemudian membaca seluruh Al-Qur'an enggak mendapati, enggak ada di kitab Allah itu melaknat yang seperti itu. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud, wallahi la in qara'tihi laqad wajadtihi. Demi Allah, kalau kamu benar-benar membacanya, maka kamu akan pasti mendapatkannya. Ya. Kemudian disampaikan ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Jadi termasuk nanti yang disebutkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu adalah tadi melaknat wanita yang tato, yang mengukir alisnya, yang mengikir giginya untuk kemudian mempercantik dirinya, dan ini adalah cara-cara yang diharamkan. Ini merupakan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada muslimah untuk kemudian mencari cara-cara yang halal, bukan mencari cara-cara yang haram. Baik. Kemudian hal yang lain yang ini ma'ruf dulu, kalau saya waktu kecil biasa pemandangan yang seperti ini, tapi hari ini enggak tahu sudah tidak terlihat, apakah sudah hilang, apakah masih ada. Wa kadzalika la tasilu sya'ran bi sya'riha. Demikian pula janganlah wanita itu menyambung rambutnya dengan rambut orang lain, ya. La'anal wasilah wal mutawassilah. Karena Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan juga yang minta disambungkan atau yang menyambungkan. Jadi ini dua-duanya, ya. Apa namanya? Konde Bu ya. Itu untuk nyambung, enggak tahu kenapa seperti itu. Apakah tampak lebih cantik? Mestinya demikian gitu ya. Jadi menyambung rambut ini dilarang, diharamkan, bahkan mendapatkan laknat, ya. Dan telah sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu menyebutkan ada seorang wanita Ansor menikahkan anak wanitanya lalu kemudian menyambung rambut anak tersebut, ya. Maka kemudian wanita ini datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya, la innahu qad la'anal muwassalat, ya. Sesungguhnya
suami yang memerintahkanku, ya. Jadi ya Rasul, aku nyambung rambutnya ini karena suamiku memerintahkan kepadaku. Maka kemudian nggak boleh yang seperti itu, karena sungguh siapa yang menyambung rambut itu adalah mendapatkan laknat, ya. Nggak boleh. Kalau itu perintah dari suami, maka itu pun tidak boleh ditaati, karena ini adalah sesuatu perintah yang durhaka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak sesuai dengan petunjuknya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Begitu pula kalau kemudian ibu ini sedang haid, kan, ya, dan kemudian suami mengajak untuk berjima, maka ini juga tidak boleh, ya. Tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran bahkan. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun. Jadi nggak boleh laki-laki mendekati istrinya kemudian masuk bersamanya dalam keadaan istrinya sedang haid. Kalau minta maka tolak yang seperti ini. Tidak kemudian wanita ini dilaknat malaikat. Enggak. Karena apa? Karena ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Menolak yang sesuai dengan petunjuk Allah itu boleh, bahkan diwajibkan, ya, untuk kemudian dia tidak mendapatkan tadi, ya, keburukan gara-gara pengen dapat ridho suami dengan melakukan sesuatu yang ternyata diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla atau dilarang oleh Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini berarti kan kemutlakannya kalau kemudian suami ini manut, taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan secara umum kita semua, suami kepada istri atau istri kepada suami, ini nggak boleh ini, ya, untuk saling mentaati dalam kemaksiatan, nggak boleh, ya, karena innamat ta'ah fil ma'ruf. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketaatan itu hanya, ya, innama itu membatasi apa yang disebutkan di sini, dan yang selain itu dihilangkan. Innamat ta'atu, hanya saja ketaatan itu fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Jadi kalau perkara-perkara itu tidak baik, perkara-perkara itu haram, maka tidak boleh kemudian seorang istri itu mentaati suaminya dalam kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Baik. Makanya ibu dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita ini bisa mendapatkan rasa cinta, bahkan lebih dari itu, yaitu mawaddah, ya, rasa kasih sayang dan perhatian yang puncak istilahnya di antara suami istri ini. Kalau ternyata kita ini masing-masing menghilangkan kemaksiatan kita, ya, maka orang akan bahagia kalau memenuhi 3 hal. Ini kuncinya. Yang pertama, hak Allah harus dipenuhi. Nggak boleh hak Allah itu ditelantarkan. Berarti ini yang wajib-wajib kan, Bu, ya? Yang wajib-wajib saja. Seperti kisahnya wanita kan, dia hanya melakukan yang wajib, sholat 5 waktu tok. Ya, itu bisa memasukkan dia ke dalam jannah, bahkan disebut Rasul penduduk jannah. Kalau hak Allah ini dipenuhi, maka orang aman. Tapi kemudian perhatikan, kalau hak manusia tidak dipenuhi, maka dia dalam keadaan bahaya, ya. Kalau dia sebagai seorang anak laki-laki, maka dia harus berbakti kepada orang tuanya. Kalau seorang istri, maka dia harus berbakti kepada suaminya. Kalau seorang anak, harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan seorang anak itu harus lebih berbakti kepada ibunya. Disebutkan 3 kali, dan bapak nggak protes, Bu, nggak protes. Anak-anak ini berbakti lebih kepada ibu-ibunya, itu nggak protes, bapak-bapak nggak protes, karena memang demikian tuntunan syariat, gitu. Jadi ketika seseorang itu memenuhi hak manusia, apakah itu orang tuanya, apakah itu istri, suaminya, gitu, ya, maka ini penuhi. Kemudian yang ketiga, dia tidak dia memenuhi hak dirinya. Jadi 3 hal ini, hak manusia, hak Allah Azza wa Jalla, hak manusia, dan kemudian hak dirinya. Maka kalau hak ini kita perhatikan, maka kita semua akan menjadi manusia paling bahagia di dunia dan di akhirat. Hak diri kita itu berarti, ya tadi loh,
Ya kita kan ya nggak sehebat itu. Seperti sahabat yang malamnya dipakai untuk sholat terus, siangnya dipakai untuk puasa, ya, untuk kebaikan dia lakukan gitu ya. Nggak sampai seperti itu. Ya kadang puasa, kadang enggak, kadang sholat malam maksudnya. Tambahan, kadang tidak gitu ya. Kita ini punya hak ya, badan kita punya hak gitu ya, untuk istirahat, untuk bisa tidur, untuk bisa makan, diberi haknya. Ya, maka kita akan bahagia. Suami, pasangan kita berikan haknya, jangan ditelantarkan. Apalagi kalau tadi hadis-hadisnya menyebutkan luar biasa hak suami itu. Dan sekali lagi yang paling penting adalah hak Allah Azza wa Jalla, yaitu mencari ridhonya dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Maka semoga ketika senantiasa kita taat kepada Allah Azza wa Jalla, mengikuti petunjuk Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berupaya pada posisi kita sebagai seorang istri misalnya, untuk kemudian taat kepada suaminya karena suami taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ridho Allah akan didapatkan. Dan jangan lupa tetap penuhi hak diri ya. Apa namanya Bu, hak diri itu kadang pengen menyendiri juga ya Bu ya, pengen menjadi apa namanya, me time ya kan. Hafal banget ibu-ibu, ya aku pengen lah sendiri gitu. Iya wajib. Dan ibu perlu perhatikan juga, ternyata suami juga perlu Bu. Terutama kalau selagi punya masalah. Kalau punya masalah ibu tidak bisa berbuat baik dengan menenangkan, maka suami biasanya senang menyendiri. Tapi kalau seperti Bunda Khadijah, maka nggak ada suami yang pengen menyendiri, nggak ada Bu. Pengennya ditemani istri. Ya, suami kalau punya masalah, kalau memiliki istri yang senantiasa bisa menenangkannya, maka suami tidak pengen punya me time. Tapi kalau ibu-ibu dipersilahkan punya me time. Suami paham betul, karena ya 24 jam harus melakukan kegiatan, masa nggak ada me time-nya? Ya dipersilahkan. Makanya suami keluar kan ya. Suami tugasnya keluar karena diciptakan dari tanah, memang untuk mengurusi tanah. Ya di luar sana kan ya, tidak di dalam. Itu untuk memberikan kesempatan-kesempatan. Ya ada me time-nya. Ibu me time-nya mau berapa hari? Ya kan, itu bisa kan Bu ya, boleh gitu ya, diberikan ridho suami. Ibu yang gak ridho. Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang terlalu menusuk ya. Tidak lain dan tidak bukan, ini bukan untuk membela suami-suami, tidak. Tapi ini semua adalah rasa kasih sayang dari seorang muslim kepada muslim yang lain, supaya kemudian yang dicari itu hanya ridha Allah Azza wa Jalla, dan kemudian memenuhi sifat pada dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Semoga Allah mudahkan kita semua, rahmati kita semua, Allah bimbing keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait meminta maaf, langsung saya sendiri. Terkait meminta maaf, di mana istri meletakkan tangannya di bawah tangan suami. Ya. Di atas itu.
di bawah nanti giniin ibu yang giniin kan ya. Bahwa para suami ini adalah tanda wanita penghuni surga. Apakah beliau meminta maaf dan seperti itu? Oh baik. Atau yang penting suami tidak harus benar, tidak harus persis dengan laki-laki. Baik. Mudah ini. Itu pertanyaannya. Menjawab. Nggih, barakallahu fikum. Pertanyaannya, apakah harus seperti itu? Ini kalimat-kalimat yang memang masih ada rasa beratnya kan Bu ya? Tidak dipungkiri, masih ada berat-beratnya. Kalau ternyata itu adalah hadis dari Rasul, kalau saya sebagai seorang muslim, saya nggak punya pilihan lain. Bahkan ke istilahnya, bagaimana Abdullah bin Umar itu sampai menundukkan kepala pada suatu tempat itu gara-gara Rasul pernah begitu, gitu. Umar bin Khattab yang tadinya itu menyembah berhala itu nyium Hajar Aswad. Kalau aku nggak lihat kekasihku nyium kamu, aku nggak mau nyium kamu. Jadi masya Allah luar biasa. Kalau Rasul sudah ngendikan, Rasul sudah bersabda, itu kita memang perlu menurunkan nafsu kita, syahwat kita. Ya, terima dulu, bisa alhamdulillah, nggak bisa berusaha. Tapi kalau pertanyaannya apa harus begitu? Ya enggak. Yang penting tadi, yang penting apa Bu? Suami udah maafin. Kalau bisa seperti itu, saya yakin suami itu nggak bisa marah kayaknya sama ibu. Kalau itu yang dilakukan, kayaknya suami itu akan, ya Allah istriku sampai kayak gini, padahal kesalahannya nggak seberapa, padahal yang salah ya aku jane, aku yang gengsi minta maaf, kenapa dia seperti itu? Bukankah itu ibu, ya Allah ngajari suami untuk bisa minta maaf kepada ibu? Ya gara-gara mosok aku sih yang kalau itu yang dikedepankan itu ya tadi ego kita ya. Tapi masya Allah luar biasa. Kalau ibu itu lebih berakal, kan ibu lebih berperasaan kan ya. Makanya pertanyaannya begini. Tapi ada wanita-wanita yang lebih berakal. Ummu Sulaim masya Allah luar biasa. Artinya ini kalau saya begini pasti nanti hasilnya begini dan begitu. Zubair yang punya istri dan kemudian istrinya ngerti suamiku itu pencemburu banget. Gitu. Ini kalau aku jawab begini, habis aku dimarahin suamiku. Maka kamu kesininya kalau ada suamiku, gitu ya. Ada seorang yang pengen apa? Pengen jualan di dekat temboknya rumah Zubair. Maka kemudian, ini laki-laki ini kalau izin sama aku, mesti aku dikirain apa-apa sama suamiku kan gitu. Kamu kesininya besok kalau Zubair datang. Terus kemudian datang betul, boleh nggak aku minta izin jualan di sini? Emang nggak ada toh rumah selain rumah Zubair di sini? Gitu. Begitu, bukan kemudian menunjukkan seperti orang nggak baik kan ya Bu ya, seperti wanita yang nggak baik kan ya, tidak membolehkan orang untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah gitu. Tapi itu ada strategi ternyata, meletakkan tangan di atas tangan suami itu ternyata ada strategi, nggak mesti kita yang salah, apalagi kalau apa Bu? Kalau salah istri, apalagi kalau istri yang salah melakukan yang seperti itu, tentunya ini mencontoh petunjuk Nabi kita yang mulia SAW dan itu mendapatkan hikmah dan berkah yang luar biasa. Tapi kalaupun tidak salah, berarti yang dikedepankan apa tadi Bu? Ya tadi ya berlagak memang salah padahal nggak salah. Kemudian tadi minta maaf sampai seperti itu untuk tujuan apa? Pertama cari ridho Allah itu dulu. Kedua kok suami bisa mengambil pelajaran dari ibu-ibu yang solehah, maka alhamdulillah. Bukankah itu pahala yang banyak yang akan didapatkan oleh ibu sekalian? Jadi tidak mesti seperti itu. Kalau cuma pertanyaannya apa harus seperti itu, tidak harus seperti itu. Mudah Bu ya? Alhamdulillah pertanyaannya mudah. Yang gini-gini banyak juga nggak apa-apa Bu. Kalau yang aku aja, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Ibu atau nggak jadi?
Nggak takut kan sama saya? Enggak Bu, saya bukan suami Bu. Nggak apa-apa, cerita aja ke saya. Jadi Mohon maaf Bu, saya kurang bisa mendengar dengan jelas. Kalau saya nggak begitu dengar Ibu, mohon maaf, dari awal tadi mukadimahnya juga saya tidak dengar, tapi yang terakhir ini pertanyaannya kurang jelas ya. Nanti mohon dijelaskan. Ketika yang normal kan memang bagaimana untuk yang tidak normal ya, yang kami batas maksimal mungkin saya melihat bahwasanya begitu laki-laki atau wanita itu dalam disitu itu kayak kuat sekali itu yang menjadi pertanyaan batasan untuk boleh kemudian dalam tanda misalnya bermesraan seperti itu sampai mana ketika wanita itu sudah berusaha karena saya melihat kayak dari Nabi Adam saja itu kebutuhan biarkan wanita itu kayak membuat kenikmatan sudah kayak dengan rasa gitu ya. Terus kemudian dari seperti tadi bagaimana orang itu gampang ada yang mau marah segala macam, terus baca marah aja artinya tendangan belakang itu kan memang bukan satu yang kita batasan mungkin boleh atau untuk berusaha atau gimana karena sampai kemudian Waalaikumsalam. Mohon diterjemahkan Bu ya. Saya belum bisa direview sedikit mukadimahnya apa dan pertanyaannya apa. Iya Bu, iya. Karena memang Rasul kita yang mulia salam itu sudah bersabda, tidak ada fitnah yang ditinggalkan setelah Rasul itu yang paling membahayakan laki-laki kecuali wanita. Enggak disebut harta, tapi wanita. Berarti ini nomor satu, betul Bu? Diurutkan Bu, wanita. Terus apalagi kemudian? Ya, revisi. Ya. Iya. Adam iya, diciptakan dari dirinya wanita, bagian dari dirinya supaya mendapatkan apa? Litas kunu ilaiha. Artinya di surga itu betapa tidak tenangnya kan ya? Harusnya sudah tenang, tapi ternyata litas kunu Allah masih menjelaskan bahwa belum sempurna nih ketenangannya kalau tidak hadir seorang wanita. Maka tenangkanlah suamimu.
Nggih. Ya, ya. Ya, betul. 5 sampai 7 hari. Ya. Maksudnya? Ya. Ya. Baik. Baik, barakallahu fiik. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mencontohkannya. Artinya bagi laki-laki kemarin kita sampaikan, biasanya itu di budaya-budaya Arab kalau orang sudah haid itu disuruh menjauh tuh, bahkan di keluar rumah tuh, jahiliyah ya. Karena kotor kan, karena tadi bau dan yang semisalnya. Tapi kalau kemudian datang Islam itu ada satu budaya yang juga pernah saya sampaikan kalau tidak salah di KBO itu, wanita kalau haid itu sudah tahu pakaian apa yang mau dikenakan. Suami itu sudah ngerti, oh pakai pakaian itu berarti haid. Udah ngerti. Jadi dengan kode itu hasratnya sudah hilang dulu. Kalau dia kemudian tahu bahwa ternyata itu dilarang oleh syariat, itu sudah akan mau sehasrat apapun mau istriku haid kan gitu ya. Itu tanda mungkin yang bisa diberikan oleh seorang istri kepada suaminya kalau haid itu malah bukan ditato Bu ya. Kalau ditato kan dapat laknat ya. Di apa namanya? Pakai hina itu pacar yang kata anak saya, Bi aku punya pacar loh gitu. Pacar itu apa? Ini loh Bi yang buat kuku gitu. Itu anak kecil kan ya. Nah ini ibu-ibu itu perlu tuh menghias dirinya ketika yang seperti itu. Oh ini berarti sedang haid nih. Laki-laki melihat seperti itu tuh sudah kemudian bisa meredakan. Meskipun belum selesai. Makanya Rasul SAW memberikan contoh kepada keluarga muslimah ketika ternyata istrinya itu haid, maka boleh tetap mencumbunya. Bahkan Rasul itu pernah membaca Al-Quran sedangkan istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedang haid, dan itu Rasul kepalanya di pahanya Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bukankah itu dekat dengan lokasinya kan ya? Itu untuk mengajarkan kepada kita laki-laki, mengajarkan kepada umat muslim dan bahkan kepada manusia bahwa wanita haid itu tidak kemudian disuruh pergi ke sana menyendiri, tidak di muasyarah, tidak dimuamalahi dengan baik. Bahkan Rasul membaca Al-Quran, kalam Allah yang mulia itu di paha Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan kemudian melakukan cumbuan yang kemudian Rasul sampai menyampaikan yang penting tidak membuka sarungnya gitu. Wanita maksudnya tidak dibuka, tapi boleh terserah mau dari apa saja, mana arah saja, yang penting tidak kemudian masuk ke dalam jalan depannya. Kalau jalan belakang sudah jelas dilarang oleh Nabi kita yang mulia SAW. Bahkan itu adalah seperti orang Yahudi begitu ya. Ini kita menyelisihi ya. Makanya batasannya apa? Batasannya yang penting tidak lewat jalan depan. Cuman itu aja. Jadi mudah, tetap bisa bercumbu, mukaddimah dan lain sebagainya. Terus kemudian ya terakhir nggak bisa lewat jalan depan mas, kan begitu aja. Selesai masalah. Mau bagaimana terserah bapak dan ibu yang punya ya teknik lah ya. Dan itu memang perlu diperkaya laki-laki ini supaya kemudian tidak modelnya begitu terus. Ibu-ibu juga tidak bisa berhadapan dengan suami modelnya begitu terus, tidak bisa, harus kemudian memiliki variasi-variasi. Jadi batasannya apa? Batasannya tidak boleh lewat jalan depan. Kalau jalan belakang sudah jelas dilarang, dan kemudian lakukan apa yang bisa dilakukan. Kalau ini bebas kan gitu ya. Yang penting aturannya kita sudah tahu, jalan depan tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sulit ini. Ini jawabannya boleh kajian depan ya. Karena memang kajian depan ini judulnya hastu alal jima, motivasi untuk jima. Jadi ini kayaknya perlu tempat yang lain nih. Nggak di masjid, maksudnya di mana gitu. Jadi hal-hal ini ada dalam kitab ini, dan itu sudah kita sampaikan di bagian yang laki-laki. Ini insya Allah akan kita sampaikan, ada yang terkhusus untuk bagian yang perempuan. Jadi ini saya simpan, kalau boleh saya simpan dulu. Insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan yang ketiga berarti. Insya Allah kita cuma ada 4 pertemuan. Di pertemuan yang ketiga insya Allah ini akan diberikan penjelasannya. Begitu Ibu, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperjelas lagi pertanyaannya? Mengakui? Oh ya. Ya, ya. Tapi di sini suami itu belum ada niatan untuk berbohong. Oh iya. Baru sekedar
seperti ada pandangan orang lain, tapi sudah komplain ketertarikan dengan pasangan. Bahkan si suami ini sudah mengaku ke istrinya sampai terbayang-bayang oleh wanita lain, sampai terbayang-bayang oleh wanita lain. Karena si istri yang sudah mendapat pengakuan demikian dari suami, otomatis segala semangat untuk melayani suami itu menjadi hilang. Sementara untuk berjihad untuk masak saja sudah sampai tidak mau karena dengan masak rumah tangga yang sudah diamankan kalau sama permintaan dari suami itu tadi. Nah itu posisi istri harus bersikap bagaimana untuk bisa dilakukan sebagai menyampaikan kepada konsultasi kepada dia. Baik, barakallahu fiik. Tadi sempat kalau tidak salah saya mendengar bahwasanya suami istri itu kalau di dalam Al-Qur'an diberikan permisalan ya, bahwa satu dengan yang lain itu perumpamaannya adalah apa? Pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu itu pakaian untuk dia dan dia itu pakaian untuk kalian. Hal-hal yang terkait dengan aib ya, seorang istri, aib seorang suami, itu memang sebaiknya keluarga inilah yang menutupinya. Suami menutupi istrinya, aib-aib istrinya, istrinya menutup aib suaminya, gitu ya. Dan ketika rumah tangga ini sudah berjalan, kita sampaikan bahwa laki-laki ini bukan malaikat. Yang malaikat ini sudah kalau diperintahkan Allah pasti akan tunduk patuh taat, dan apa yang dilarang pasti akan dihindarkannya. Tapi laki-laki ini bukan malaikat. Makanya kemudian terjadi hal-hal yang tidak baik, dan ini adalah satu kemaksiatan, bisa jadi ya, kemaksiatan. Dilihat kalau saya pengen ke laki-lakinya dulu misalnya, berarti laki-laki ini punya masalah apa? Dia tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ghadul basar, untuk menundukkan pandangannya. Saya yakin laki-laki yang terus meliarkan pandangannya, dia tidak akan hanya cukup dengan satu wanita yang dia miliki, yang barusan dilihat dan kemudian dia mengatakan sudah jatuh cinta, kebayang-bayang. Kalau lihat lagi yang kedua, ada yang lebih cantik lagi nggak? Ada. Ada yang lebih cantik lagi nggak? Ada. Sampai kemudian laki-laki ini bisa sadar bahwasanya seluruh wanita yang cantik di dunia ini akan kalah dengan bidadari surga. Sudah, kamu pengen yang mana? Saya yakin kalau ketika baca ayat kok terlewat dengan bidadari surga itu, semua laki-laki pasti tertarik dengan wanita yang ada di dunia ini. Pasti tertarik. Tapi gimana ya? Itu dilihat nggak bisa dimiliki, dilihat hanya ganggu hati, dilihat hanya memecahkan keluarga yang sudah terikat dengan agung gitu ya, dengan rapi. Kalau dia menyadari, laki-laki ini menyadari, maka dia akan menundukkan pandangannya dan tidak meneruskan, sehingga tidak berakibat yang seperti ini ya. Ini kalau dari bagian sisi laki-laki. Artinya kita memang perlu berbicara antara laki dengan laki-laki. Tapi kalau dari sisi perempuan, bisa evaluasinya macam-macam kan ya. Kok bisa ya dia lebih sayang kepada itu? Berarti koreksi aja, muhasabah kepada diri, barangkali pelayanan saya belum sempurna, sehingga kemudian dia masih tertarik kepada wanita lain ya. Itu satu sisi yang tentunya kita tidak mengatakan untuk menyalahkan, tidak, tapi barangkali ini ada titik poinnya di sini. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, sulit kita ini untuk bisa berbuat baik kalau kita itu pengen mengharap ridhonya manusia. Maka nafsi kita ini suami istri dalam satu ikatan yang resmi ya, semuanya menuju kepada Allah sendiri-sendiri, meskipun kita satu rumah ya. Makanya kalau kemudian mendapati suami yang seperti itu, kalau sampai kita tidak memberikan pelayanan, bukankah itu hanya akan apa? Memperburuk keadaan suaminya, akan lebih memperburuk. Tapi kalau coba, oh begitu ya, kamu punya masalah itu ya, berarti itu suatu hal yang tidak baik. Maka saya akan mencoba untuk melayanimu dengan semaksimal mungkin. Kalaupun kamu tetap demikian, maka itu urusanmu dengan Allah Azza wa Jalla.
Kalau itu adalah sebuah kemaksiatan, maka itu akan ada dosanya. Tapi saya berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban saya. Jadi masa misalnya melayani suami, apakah dalam bercumbunya juga atau dalam amanah di rumah ini dan yang semisalnya, itu dilakukan tidak lain dan tidak bukan seorang istri mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Kok suaminya ternyata tidak setia, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kok ternyata sudah dilakukan yang demikian, kok dia melakukan hal yang sebaliknya? Saya yakin al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya, Allah enggak sari, Allah enggak tidur, Allah Maha tahu. Siapa yang betul-betul melakukan ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Azza wa Jalla, pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Kalau ternyata dia melakukan keburukan, bahkan tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan kemaksiatan, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Maka ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau dari sisi istri, maka sabarlah, kuatkanlah. Hanya Allah lah ini dia yang menjadi harapan, mencari ridho hanya kepada Allah. Kalau bisa menasihati dan itu adalah suatu kesalahan bagi seorang suami, maka nasihatilah dengan cara yang paling lembut. Cara yang paling lembut dengan kalimat yang paling halus. Karena sekali lagi istri itu adalah anggota keluarga. Harusnya yang menasihati suami. Tapi ternyata kalau suami tidak bisa menasihati istri, bahkan justru istrinya yang bisa menasihati suami, maka tadi jadilah wanita yang cerdas untuk kemudian membawa tangan suami kepada hidayah dengan menasihati secara lembut. Ya. Apakah diajak kepada seseorang yang bisa memberikan keterangan yang benar tentang apa yang terjadi, gitu ya. Kalau itu bisa didiskusikan dan kemudian suami menerima, maka alhamdulillah. Ya. Tapi tadi caranya jangan seperti menggurui suami, karena sepertinya suami manapun akan nggak suka kalau kemudian merasa mungkin ya, menjadi murid dari seorang istri, gitu kan ya. Jadi kalau mau menasihati, nasihatilah dengan lembut bahwa itu adalah suatu perbuatan yang salah, dan istri tentu saya tidak bisa merasakan apa yang ibu-ibu rasakan dengan perasaannya ketika seorang laki-laki mengatakan demikian ya. Tapi kalau kemudian itu membuat seorang istri artinya bersedih dan mengalami suatu goncangan, itu sesuatu hal yang dalam tanda kutip diwajarkan ya, tapi tidak boleh diteruskan. Tidak boleh diteruskan. Kesedihan itu tidak boleh diteruskan. Bahkan Rasul sampai dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk sedih gara-gara dakwahnya nggak diterima. Nggak boleh sedih gitu. Ibu juga ketika mencoba menasihati suami belum bisa, apakah kesedihan harus terus dirasakan? Tidak, harus move on kan gitu ya. Harus, oh iya, ini saya lakukan karena saya ingin berharap ridha Allah. Kalau kemudian berubah, alhamdulillah. Kalau enggak, berarti Allah menghendaki suatu kebaikan yang lain ya. Pasti dari setiap kejadian ada hikmah dan kebaikan yang akan diterima. Asal tadi husnudzon kepada Allah, kemudian bisa sabar dalam menghadapi musibah di dunia ini, dan kemudian hanya mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu, wallahu ta'ala a'lam bishawab.